Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga tetap sehat selalu gitu ya, sekeluarga tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Santoni di Riau. Kali ini di luar Jawa ya, lumayan cukup jauh. Nah, Mas Santoni ini menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2015 lalu. Jadi pada Mas Santoni ini itu hidup di lingkungan sawit ya di situ. Jadi perkampungannya untuk nyebrang dari satu kampung ke kampung yang lain atau ke daerah lain itu perlu melewati ya hutan sawit yang enggak sempit ya, lumayan cukup luas ya, hutan sawit yang kemarin sempat ramai gitu ya dibicarakan saat terjadi banjir di Sumatera. Nah, ini di tahun tersebut Mas Santoni ini memang udah nggak sekolah dan ya memang berencana mau bekerja seperti itu kan. Dan Mas Santoni juga atau Mas Tony ini udah punya udah punya skill yang namanya nyetir. Dan waktu itu Mas Santoni ceritanya ini diminta sama keluarganya, sama pamannya itu untuk ngejemput. Jadi pamannya itu memang bekerja di sawit tersebut dan dia itu nanti pulangnya itu bakalan malam sekitar jam 11. Nah, ya karena memang kendaraan di situ memang lumayan cukup sulit gitu ya dan ada Mas Santoni, akhirnya Mas Santoni tadi diminta ngejemput pamannya tersebut. Awalnya memang ragu, sebelumnya memang pernah beberapa kali Mas Tony itu diminta seperti itu dan memang melakukan hal tersebut ya. Cuman ya kalau mau jujur-jujuran sebenarnya Mas Tony itu agak-agak sedikit takut gitu ya. Takutnya ya satu, namanya ngelewat daerah yang sepi gitu kan, sendirian malam-malam takutnya begal atau apa. Atau mungkin ya takut sama lelembut-lelembut penunggu situ karena katanya di kebun itu tuh banyak banget gitu ya. Ya cerita yang beredar di masyarakat itu seperti itu. Mas Tony itu sebenarnya ya takut gitu ya. Tapi sebelumnya itu udah pernah 2 atau 3 kali dan yang didapat oleh Mas Tony sendiri itu nggak sedikit, lumayan cukup banyak lah. Upahnya itu bisa berapa ratus ribu gitu ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya resiko atau ya melawan takut dan upahnya itu sebenarnya setara. Nah ini tergantung Mas Toninya sendiri, aku mau ngikutin rasa takutku atau aku mau ambil duitnya aja gitu ya. Kalau ambil duit berarti artinya aku harus ngelawan rasa takut. Ya udah tak paksa aja lah, aku ndak usah mikir yang kayak gimana-gimana. Kesekian kalinya Mas Tony pun akhirnya sudah diambillah itu tadi. Ya udah Pak Le gitu ya atau Paman, ya udah Om tak ambil nanti malam tak jemput kata si Mas Tony. Intinya deal waktu itu. Dan sebenarnya ketakutannya Mas Tony sendiri itu semata-mata bukan karena cuman cerita dari warga, tapi beberapa kali dia juga pernah mengalami langsung kejadian, yaitu tadi kejadian horor saat dia melintas di daerah tersebut. Cuman memang waktu itu momennya bukan lagi ngejemput paman, jadi dia tuh naik sepeda motor dan waktu itu masih sore, baru sekitar jam 8:30 malam. Ya karena masih sore itu ya masih relatif lumayan cukup aman gitu ya. Dan yang melintas di daerah tersebut di area kebun sawit itu masih lumayan cukup banyak. Ada beberapa lah, tapi pernah ada satu momen di mana Mas Tony dia tuh naik motor sendirian gitu nembus itu tadi, nggak ada penerangan jalan, nggak ada apa, jalanannya juga nggak terlalu bagus, kasar gitu ya, ngebut juga nggak bisa gitu kan. Ya udah diterabas aja itu kebun sawit. Nah itu kan sekitar jam 8:30, masih relatif lumayan cukup sore. Kalau masuk kampungnya Mas Tony, oh itu masih banyak orang pada melekan di sana. Nah ini saat berada di kebun sawit tersebut, dia itu tiba-tiba mendengar ada suara perempuan nangis sesenggukan. Dan ya Mas Tony itu langsung tahu ini bukan tangisan orang, melainkan ya siapa lagi, kuntilanak. Karena memang katanya paling banyak
paling banyak penunggu kebun sawit itu kuntilanak, katanya seperti itu kata Mas Tony. Ini pasti yang nangis itu, nggak mungkin perempuan ditinggalin di sini gitu ya, terus kayak gitu nangisnya seperti itu, ini pasti kuntilanak. Lagian dia tuh masih di atas motor sambil jalan, ini suara nangis sesenggukan itu tuh kayak ngikutin terus gitu ya. Padahal dia itu udah berjalan, ini memang jalannya nggak terlalu cepet ya, takut plus grogi ya. Tapi di satu sisi juga harus hati-hati ngelihat kondisi jalan yang pada berlubang seperti itu. Mungkin kalau perkiraannya Mas Tony, jarak yang ditempuh itu sekitar 100 meter lah. Ini udah jalan hampir 100 meter. Suara tangisan itu tuh nggak berhenti. Masih aja kedengeran, kayaknya tuh deket banget. Kayaknya tuh kayak berada di sebelah kirinya si Mas Tony tadi. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Kita nggak pakai tepung, kita nggak pakai yang lain-lain gitu ya. Pokoknya benar-benar tanpa micin juga, tanpa MSG. Pokoknya kualitasnya premium, kriuk, renyah, kering. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya sebelum harga naik. Apa-apa sekarang kayaknya mau naik, semoga enggak ya gitu ya. Nah ini sama juga, bawang juga sekarang lagi mahal. Nah takutnya naik lagi, ayo harga masih tetap belum naik. Monggo, buruan dipesan. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi cerita Mas Antoni tadi. Nah, Mas Antoni terus maju motor itu tadi, tetap konsentrasi. Dia tuh udah gemeteran, bawa motor itu udah gemeteran banget, bener-bener semini suara kok ngikutin terus gitu ya. Dia nggak berani nengok ke belakang, dia nengok ke kiri juga sangat terbatas. Pokoknya nggak berani, itu belum udah keringet dingin. Sampai akhirnya sekitar 100 meter. Begitu udah 100 meter, suara itu pun hilang. Nah udah baru itu, wah tenang rasanya kata si Mas Tony. Cuman ya masih gemeteran juga gitu, takutnya nanti ngedenger lagi atau gimana. Sampailah di rumah ya cerita begitu, gini. Ya orang namanya juga begituan, namanya juga kebun itu tempatnya, katanya memang di situ tuh banyak. Nah akhirnya tuh jadi tahu kalau di daerah situ memang banyak itu tadi sosok kuntilanaknya. Nah akhirnya sudah. Ini nih balik lagi ke cerita pamannya itu ya. Mas Antoni kan diminta. Itu kan jemputnya itu jam 11. Cuman apa? Mas Antoni sengaja berangkatnya itu dicepetin. Udahlah aku jam 9 aja lah. Nanti aku mending nunggu di sana. Jangan berangkat dari sini jam 10. Terus lah udah kayak gimana di situ ya. Bawa mobil, memang bawa mobil pickup waktu itu. Dan akhirnya apa? Mas Tony itu sekitar jam 9 itu berangkat dari rumah. Berangkat dari rumah jam 9 tadi itu masih ketemu sama beberapa awal-awal ya. Jadi dekat-dekat kampungnya Mas Tony itu dia masih ketemu sama beberapa warga gitu yang melintas. Nah, makin ke sana makin ke dalam kayak udah di tengah-tengahnya posisi itu tadi ya, kebun sawit itu. Mas Tony merasakan ini jalanan kok sepi banget ya. Tiba-tiba keinget lagi pengalaman dulu. Aduh itu kan. Aku nggak mau mikir yang aneh-aneh. Tas yang tadinya ditaruh di bawah dashboard sebelah kiri di situ, itu dikeluarin, ditaruh di kursi sampingnya di situ. Dia tuh mikirnya, ini jangan-jangan nanti takutnya di ini lagi gitu ya, ditempatin lagi sama si kuntilanak atau apa gitu. Akhirnya sudah, Mas Tony pun itu dilakukan. Ya sambil bawa mobil itu sambil kayak baca-baca begitu ya. Bahkan apa? Sampai akhirnya saking khusyuknya mungkin baca-baca tersebut, Mas Tony itu boleh dibilang ngelamun. Dan begitu ngelamun dia tuh nyadar, begitu melihat ada bambu itu nggak cuma satu batang, melainkan beberapa batang terus diuntai gitu ya. Diikat pakai ya kulit bambu juga yang diseset begitu ya. Itu diikat seperti itu, lewat kayak nyebrang jalanan di situ, jalanan yang nggak terlalu lebar, kanan kirinya itu udah sawit semuanya. Itu tiba-tiba nyebrang.
nyebrangnya itu bukan ngambang ya, tapi nempel jalanan di situ, serak, seolah-olah seperti itu. Mas Tony pun ya mau tidak mau harus ngerem mendadak begitu kan. Itu mungkin jarak 5 meter lah dari bambu tersebut. Mas Tony kan merhatiin, bambu itu mau dibawa kemana ya bambu ya? Siapa ya punya? Dan bambu itu seolah-olah itu panjang banget. Itu harusnya antara kanan kirinya sawit itu, kalau bambu berjalan ya dari ujung ke ujung itu, dari pucuk sampai ke pangkalnya itu geser sedikit juga udah sampai pangkal gitu kan. Cuman ini kok dari tadi bambu kok panjang banget, kok ndak habis-habis. Untaiannya itu jalan terus ke sana, kayak ada yang ngangkat dari ujung sama ujung, cuman nggak kelihatan. Mas Tony sendiri itu tahu-tahu bambu itu udah di tengah jalan ya, yang bagian depan sana mungkin yang ngangkat begini itu udah masuk ke hutan yang sebelah situ. Sementara yang ini udah posisinya itu masih di kebun yang satunya. Itu seperti itu jalan, diliatin terus sama Mas Tony gitu kan. Ini bambu apa kok panjang banget kayak gini. Dia pun mikir lagi, ini kan kebun sawit, mana ada bambu di sini. Bambu kan kalau ada, lah ndak tahu jauh banget bambu. Gak ada bambu di sini, gak ada pohon bambu. Itu bambunya siapa? Ya itu bambunya siapa? Ya mulai berpikir yang macam-macam sampai akhirnya Mas Tony itu melihat ujung dari bambu tersebut. Itu lewat begitu saja begitu ya. Dan di ujungnya itu bukan orang, melainkan cuman kaki. Jadi seolah-olah bambu itu tuh kayak merangkak. Ada kakinya begitu ya, kayak kaki orang, cuman ya kelihatan cuman sampai sepinggang begitu doang. Itu bagian tengahnya tuh ya kayak sepinggang terus dipotong. Bagian tengahnya itu ngangkat bambu tersebut, itu cuman kaki. Ketruk. Itu langsung si Mas Tony lampu langsung dimatiin gitu ya. Dep. Dia itu takut bukan main, dia berdoa gitu, minta tolong aku diberi keselamatan, aku jangan digangguin dan sebagainya. Sudahlah, aku sekali ini lagi, aku besok-besok nggak mau jemput pamanku, aku nggak mau jemput. Pokoknya dia tuh kayak kapok begitu kan. Dia pun berdoa lagi, bismillah gitu, dinyalain lampunya, dang, itu udah hilang di sono, langsung dikebut gitu. Mobil langsung keluar dari situ, sampailah di daerah itu tadi tempat omnya bekerja di sana. Begitu sampai di situ udah tenang, bukan main. Omnya belum keluar gitu, memang katanya tuh sekitar jam 11 ya. Sekitar jam 11 pekerja-pekerja yang lain pun baru pada keluar dan akhirnya omnya itu keluar. Mas Tony ya senang bukan main, ada si pamannya tadi. Weh, Ton gitu kan, udah lama nungguin. Udah om katanya, udah paman, lumayan cukup lama katanya. Tapi enggak apa-apa kan? Oh enggak apa-apa om, enggak apa-apa katanya. Ya udah, itu udah seneng banget. Dan tadi apa sih Mas Tony akhirnya cerita sama omnya, om tadi aku itu ngalamin om, aku melihat, wah aku melihat setan lagi om. Setan apa Ton? Kata si omnya itu ya. Ini sambil jalan gitu kan, mobil pun diputar balik. Mobilnya tuh mobil bak. Aku ndak tahu om, setannya itu setan apa. Bambu panjang, itu ada beberapa batang bambu itu kayak diikat gitu ya. Tak tungguin, tak pikir itu panjang banget om, nggak habis-habis bambunya. Tak pikir ada yang ngangkat gitu kan dari ujung ke ujung. Ternyata yang paling ujung om, aku depannya ndak lihat, yang belakang itu aku ngeliat kaki om, cuman kaki doang, kayak bambu itu merangkak katanya begitu. Kamu lihat Ton katanya. Iya aku ngeliat om gitu. Emang kenapa om? Mas Tony kan jadi nanya kan. Om juga pernah lihat katanya begitu. Beneran om? Pernah lihat tapi udah lama gitu, dulu banget pas awal-awal kerja di sini, waktu masih buka hutan katanya tuh seperti itu. Itu apa sih om gitu? Wah enggak tahulah itu namanya apa gitu ya. Tapi enggak apa-apa kok. Yang ngelihat itu enggak cuman om doang, enggak cuman paman doang. Teman-teman yang lain juga katanya pernah melihat yang seperti itu. Tapi ya begitu, cuman lewat-lewat begitu doang. Nah, di sela-sela itu si pamannya itu cerita, katanya baru beberapa hari yang lalu
itu ada salah satu rekan kerjanya. Ini memang ya namanya orang bekerja itu kan ya namanya iseng begitu, itu ada aja lah, iseng-iseng udah akrab seperti itu kan. Nah ini antara karyawan yang satu dan karyawan yang lainnya itu suka iseng-isengan, suka bercanda-bercandain, suka ngumpetin sepatunya, kadang seperti itu kayak gitu. Pokoknya iseng-iseng begitu doang. Nah ini pernah akhirnya, ini salah satu teman pamannya, dia pernah dikerjain itu. Sepatu sama sendalnya itu diumpetin sampai 1 jam gitu baru dikasih tahu. Nah, ceritanya mau balas dendam. Nah, ini yang ngumpetin sendal itu, anggap aja namanya Sono begitu ya. Nah, ini si Sono ini, dia ceritanya waktu itu ngantuk banget. Ini udah sore nih, udah sekitar jam 3:30 lah, bentar lagi pulang. Nah, Sono akhirnya apa? Tertidur di situ di kebun. Nah, tertidur karena memang pada bawa kendaraan sendiri waktu itu ya. Sono juga ada sepeda motor di situ. Yang lain beberapa itu pakai mobil dan ada yang mobil kantor gitu ya. Ada yang pakai motor juga. Nah, ini temannya ini karena dia mau balas dendam. Ngelihat Sono tidur, tak biarin aja gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ngomong sama temannya. Sono lagi tidur katanya begitu kan. Yo bangunin kata si teman-teman yang lain, bangun. Iya ya nanti tak bangunin. Tenang aja. Nah ini tim yang lain itu udah pada pulang gitu kan. Yang lain itu udah pada pulang. Nah si ini yang memang karena mau ngerjain, mau balas dendam, si Sono akhirnya apa? Didiemin aja di situ. Jam 5, biarin aja dia tidur di sini. Tak tinggalin gitu. Akhirnya ditinggalin sama dia. Dia pun pergi begitu ya dengan perasaan puas katanya waktu itu. Nah ini tepat sekitar jam 6 sore si Sono itu bangun. Dia bangun gara-gara apa? Mendengar ada suara orang ketawa, perempuan, cekikikan kata si itu. Ya ada kuntilanak lah yang ketawa katanya begitu kata si pamannya Mas Tony tadi. Itu kayak gitu. Aduh, begitu bangun kok udah gelap gitu. Si Sono itu kaget bukan main. Dia nyari, motor untung ada gitu. Motor ada, kunci juga nggak kejem-kejem banget. Maksudnya kuncinya itu masih nempel di situ, bisa dihidupin. Cuman dia kan panik bukan main. Nah, ini dia tuh lagi panik-panik seperti itu. Tongol dari satu sawit gitu ya. Muncul satu, ada perempuan, ada kuntilanak satu. Di sana di ujung muncul lagi itu katanya kata si Sono itu ada puluhan ton di situ ton yang nongol itu ngerubutin katanya si Sono aja sampai dia itu sampai ngompol katanya begitu kan. Terus udah motor dinyalain breng, dia pun ya begitu akhirnya berhasil keluar dari situasi tersebut dengan sangat takut. Cuman ya itu tadi dia itu diketawain sekian banyak sosok yang ada di situ. Nah akhirnya apa? Keesokan harinya Sono itu tidak masuk. Karena apa? Sakit. Dia jatuh sakit. Loh Sono tidak masuk kenapa sakit gitu kan. Ya, akhirnya kan yang kemarin ngerjain itu cerita. Kemarin tak kerjain. Kerjain apaan? Gak tak bangunin. Wah parah gitu kan. Ngerjainnya begitu. Jangan lain kali jangan. Ya akhirnya kena tegur ya si itu sama teman-teman. Bro lain kali jangan begitu bro. Ini kebun bahaya gitu kan, takutnya ada binatang buas atau apa kita ndak tahu gitu. Nah, syari apa? Ya pada nengokin Sono ke sana. Begitu nengokin Sono, ya dia itu lagi sakit, dia itu cerita seperti itu. Semalam aku asem. Lah wis, emang kalian itu kejam semua kata Sono. Kok aku ndak dibangunin, pulang-pulang kok aku nggak dibangunin, aku kayak gini ditinggalin sendirian katanya. Ya no, maaf no, akhirnya si orang tersebut pun minta maaf gitu ya. Dan akhirnya sudah cerita dari omnya itu pun selesai. Nah ini si Mas Antoni sama pamannya tadi kan udah sampai di ya kurang lebih pertengahan kebun itulah. Itu ditunjukin. Tuh di sana tuh si Sono itu tidurnya di situ gitu. Ini si Mas Antoni langsung mikir, kalau tidurnya di situ, bangunnya berarti di situ. Berarti kuntilanaknya yang banyak di sini gitu. Itu dalam hatinya Mas Antoni. Mas Antoni pun diem aja fokus ke jalan tapi nggak ngeliatin berani ke jalan sekali ke speedometer begitu ya. Cuman ngira-ngira sebentar begitu doang.
Disitulah Mas Antoni satu persatu melihat memang tidak banyak, cuman ada 2 sosok kuntilanak itu katanya yang muncul. Pamannya itu udah mulai mulutnya itu kayak diem aja, terus cuman kayak berkecap-kecap sendiri gitu ya, kayak sedang membaca doa semacam itu. Tahu kan, paman ngelihat juga nih, jangan-jangan paman ngelihat juga. Sudah tak biarin aku juga baca doa. Jadi pertama Mas Tony itu ngelihat, ya itu di kegelapan itu gitu ya, itu ada sosok kuntilanak yang berdiri di sana, serap. Cuman berdiri doang, nggak ngapa-ngapain. Terus apa? Di atas, blap, 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 itu kayak terbang, warnanya putih dan ukurannya itu lumayan cukup besar. Ya, Mas Antoni meyakini kalau itu adalah sosok kuntilanak tadi. Cuman untung ada pamannya, jadi takutnya Mas Antoni itu nggak terlalu gimana-gimana ya, nggak terlalu takut-takut banget. Perjalanan pun dilanjutkan, alhamdulillah lancar, akhirnya sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, dibahaslah seperti itu. Ton, tadi kamu lihat Ton? Tadi ngelihat Om, aku ngelihat Om ada 2 Om gitu kan. Kamu cuma ngelihat 2 katanya. Aku cuma ngelihat 2 Om gitu. Emang Om berapa gitu kan, ditanya sama si Mas Tony ya. Wah, kalau Om banyak tadi Ton gitu. Ada beberapa lah gitu ya. Cuman enggak tahu itu karung atau apa, tapi kayaknya enggak ada karung. Itu pasti itu pasti itu gitu. Nah, seperti itulah. Akhirnya apa? Di situ Mas Tony pun Mas Antoni itu akhirnya ngomong, Om, lain kali nggak usah pulang malam seperti ini lagi loh Om lah. Akunya takut Om jemputnya katanya. Mau kamu takut gitu ya, tapi mau gimana lagi, ini pekerjaan gitu ya. Lagian kalau misal Om bawa kendaraan sendiri juga nggak berani pulangnya Ton katanya. Oh jadi gitu Om, makanya sengaja nggak bawa kendaraan. Iya, biar ada yang jemput katanya begitu kan. Udah gini aja, nanti kalau misal Om lagi lembur lagi, kamu minta ditemenin siapa kayak gitu, jangan sendirian kata si Omnya begitu. Emang udah apa-apa Om? Ya udah apa-apa, cuman ya bayarannya berkurang. Ya sudahlah kalau begitu Om, udah apa-apa, yang penting aku ada temen gitu ya. Akhirnya niatnya Mas Antoni yang tadinya aku udah ndak mau lah jemput Omku lagi malam-malam jam 11 begitu, aku ndak mau, dan karena ada opsi ditemenin, akhirnya Mas Antoni pun, oh ya sudahlah aku ada teman, akhirnya ya ngajak tetangganya gitu ya buat nemenin perjalanan. Akhirnya sampai ya lumayan cukup lama, Mas Antoni juga dapet penghasilan yang lumayan lah dari situ. Akhirnya itu tetap dijalanin sama Mas Tony. Dan ceritanya mungkin tidak panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya, karena ini lumayan cukup seger ya, karena settingnya itu di sana, di Sumatera sana, di tengah-tengah kebun sawit gitu. Itu aja satu cerita dari Mas Tony, Mas Antoni. Terima kasih banyak di Riau sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.